Ayah dan anak ini sepertinya ada masalah. Ibu baru meninggal, anak sudah ingin posisi ibunya. Anak dan ayah terlalu dekat. Dan malam tidur di satu kamar. Bahkan mandi juga tidak ada rasa malu. Tapi tidak seperti yang kita lihat. Ternyata ibu dan anak jalan-jalan dapat sopir yang ngantuk. Dan keluarga mereka begitu jatuh dari tebing gunung. Ibu mau meninggal. Mereka bertiga pegang tangan satu sama lain. Saat ibu tidak nafas lagi, tidak ada yang lihat cahaya dari cincin. Saat ini anak yang sedang koma tiba-tiba bangun. Kalimat pertama membuat sang ayah kaget. "Sayang, aku sudah mati." Sang ayah bingung. Lalu anak berkata, "Sugita, aku adalah Taeko." "Apa?" Sugita berpikir anak sakit kepala. Sampai saat mulai cerita kisah cinta mereka. Dan suruh dia harus cukur kumis. Sugita baru sadar ini adalah masalah besar. Hari berikut, dia mulai cari tahu dan temukan di Fraksis ada kasus yang sama. Nyawa orang meninggal masuk ke tubuh orang lain. Berapa tahun kemudian nyawa orang itu baru pergi. Jadi anak dia sekarang sebenarnya istri dia. Dan anak sudah mati di rumah sakit. Rasa hilang anak tidak omong apa. Tapi hidup harus lanjut. Dengan cepat Sugita mulai malu. Menghadapi orang muda, pria mana bisa tahan. Tapi Sugita tidak melakukan itu. Melihat wajah yang polos ini, dia tidak bisa melakukan apa. Ini adalah anak dia. Tidak lama sudah mulai sekolah lagi. Untuk tidak mau ada yang tahu, Taeko memutuskan ganti anak ke sekolah. Menghadapi wajah yang asing, dia berbohong bahwa karena kecelakaan dia jadi lupa sama semua. Dari waktu itu memulai lingkaran sosial lagi. Dan seperti itu hidup suami istri menjadi normal lagi. Di pagi hari mereka adalah ayah dan anak. Malam mereka masih adalah suami dan istri, tapi masih jaga jaraknya. Namun hari ini istri tiba-tiba tanya dia, "Sayang, soal itu harus gimana?" "Apanya?" "Hubungan kita." Sugita kaget membuat makanan muncrat keluar semua. Lalu cari alasan untuk keluar. Tapi sebagai seorang laki-laki dia juga tidak bisa tahan lama. Hari berikut adalah anniversary suami dan istri. Kedua ke restoran makan. Setelah pulang melihat Taeko sudah mabuk, Sugito ingin bantu mandiin. Sang ayah bawa anak yang mabuk balik ke rumah, pakai selimut untuk anak. Melihat anak di tangan ayah, muka yang lucu. "Sayang, apakah aku seperti ini akan lebih baik?" Jelas hubungan kita bukan ayah dan anak, tapi suami dan istrinya. Karena kecelakaan, sang istri meninggal. Dan jiwa dia masuk ke tubuh anak. Untuk tidak membuat orang lain curiga, waktu ini Taeko masih hidup sebagai anak. Dan di luar mereka masih menjaga hubungan ini. Dengan cepat sudah berapa bulan. Taeko juga kena sama kehidupan baru. Dia belajar pagi hingga malam dengan kekuatan tubuh dan penggalaman. Masuk ke universitas yang dia inginkan. Dia fokus ke spesialisasi otak. Dia pilih yang ini karena ingin tahu apa yang telah jadi sama dia. Tapi hubungan Taeko dan Sugita menjadi jauh. Sang istri sibuk sama hidup baru tinggalkan suami yang sudah tua sendirian. Sepanjang hari hanya ingin istri cepat pulang. Sugita kangen sama masakan istri. Tapi waktu dia turun ke dapur menjadi semakin dikit. Sampai hari ini suami melihat foto istri bersama orang lain. Angkat kepala dan melihat dia sudah tua. Sugita merasa cium bau bahaya. Kebetulan dia melihat ada orang kaya antar istri dia pulang. Sang istri senyum dengannya. Kali ini Sugita menjadi cemburu, dan tidak sadar lagi. Lalu dia diam-diam pasang penyedap suara di rumah. Kebetulan mendengar orang itu ajak istri dia pergi kopi di weekend ini. Sugita ingin hentikan tapi istri mencari sahabat bantu dia. Lalu langsung kabur. Tapi ketika bertemu mereka belum sempat omong apa. Sugita tiba-tiba muncul dan memisahkan mereka. "Saya adalah ayah dia. Mulai sekarang kalian tidak boleh bertemu lagi." Selesai mengancam dia teriak di depan banyak orang membuat suasana di situ jadi buruk. Pulang ke rumah Taeko marah setelah tahu semua. Menikah dengan waktu cukup lama baru kali ini dia merasa dihina. Taetek ini kepercayaan sama suami sudah hilang. Taeko omong dia mau keluar karena ingin kasih tahu jaga jaraknya.
Tapi sang suami tidak mau dengar dan bilang demi dia jadi menolak banyak orang. Walaupun itu adalah tipe aku, tapi aku juga menjaga jarak. Sugita sangat marah. Aku merasa tidak ada masa depan, tidak senang. Karena ini membuat Taeko marah. Setelah disalahin oleh suami, dia merasa sedih. Dia merasa situasi ini tidak berbeda dengan menyiksa diri sendiri. Mereka ingin menjadi pasangan suami istri biasa. Tapi sang istri ditubuh anak. Tidak lama, Sugita sudah sadar. Jika sudah seperti ini dia tidak mau di posisi ayah lagi. Tidak mau ikat hidup Taeko lagi. Tidak menyangka hari berikut ketika suami istri sudah berdamai anak sudah kembali. Sang ibu saat mau meninggal jiwa sudah masuk ke tubuh anak. Dan seperti itu sebagai identitas anak tinggal bersama suami. Hari ini setelah 2 tahun, jiwa anak tiba-tiba kembali. Ketika bertemu anak lagi sang ayah kaget dan senang. Langsung cerita sama anak apa yang telah jadi selama 2 tahun ini. Termasuk jiwa anak. Sang ibu demi anak dan berhasil masuk ke universitas yang pilih. Walaupun terdengar sangat tidak memungkinkan, tapi kenyataan di depan membuat anak harus menerima. Tapi jiwa anak kenapa tiba-tiba kembali seperti itu? Saat ini Sugita tiba-tiba ingat ke kasus sebelum pernah ada kasus jiwa kembali ke tubuh. Tidak menyangka anak bangun jiwa akan berubah menjadi istri Taeko. Mulai hari itu jiwa ibu dan ibu gantian muncul. Jika tidur mereka akan ganti orang lain. Dengan cepat ibu dan anak menggunakan surat untuk komunikasi. Dan keluarga mereka bertiga kembali mulai dari saat ini Sugita bisa tenang. Seperti keluarga mereka sebelumnya belum pernah jauh. Taeko seperti biasa sentuh wajah ingatin suami cukur kumis. Tapi hidup seperti ini hanya panjang selama berapa bulan. Waktu Taeko muncul semakin dikit. Sugita dalam hati tahu tidak lama lagi Taeko akan hilang. Dan anak akan mulai hidupan baru. Dan seperti itu dalam hari itu Taeko pegang wajah suami penuh dengan air mata dan lihat suami. Aku mau pamit, Sugita. Akhirnya Taeko duduk di samping suami hilang selamanya. Berapa tahun kemudian anak temukan cinta sejati. Sugita dengan bangga kasih anak ke pengantin pria, sesuai keinginan dari istri dia. Tapi saat mereka berdua, anak tiba-tiba pegang wajah ayah. Detik ini Sugita tiba-tiba kaget. Melihat mata tapi akhirnya dia juga mengerti. Anak dia tidak kembali. Dari dulu sampai sekarang istri hanya pura-pura. Sugita sepertinya tidak mau percaya. Untuk berubah menjadi anak istri berani melakukan seperti itu. Namun Sugita tidak omong apa. Kali ini dia memilih untuk lepas tangannya. Sebelum pergi Sugita kasih tahu menantu. Semua ayah mertua ingin pukul menantu. Tapi dia ingin pukul 2 kali. Satu karena kau bawa anak ayah pergi. Satu lagi adalah rahasia. Sampai sini film berakhir. Film dengan judul Secret punya Jepang dari buku yang paling laku. Melihat ending punya film ini semua penonton pasti bingung. Menghadapi pilihan Taeko banyak orang tidak mengerti. Berpikir sang suami sangat sayang punya tanggung jawab, dan maju untuk keluarga dia. Harusnya ending tidak seperti itu. Tapi di posisi seorang ibu menghadapi rasa sakit hilang anak masuk ke tulang. Mereka tidak bisa balik ke hidup sebelumnya. Cinta tapi jauh selamanya karena tubuh ini. Sebagai istri Taeko tidak mau melihat suami sedih. Sebagai ibu, dia harus menjaga tubuh anak. Kalian coba berpikir apakah dia punya pikiran sendirian? Jawaban adalah pasti ada. Nama juga kembali menjadi mudah, siapa yang gak mau? Manusia itu, semua juga sama aja. Sayangnya masa lalu begitu cepat lewat.